Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Minggu Biasa ke-30, 25 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Dan kita sebagai orang Kristiani, saya pikir sudah mengetahui, mengerti katakanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari dalam bacaan Injil hari ini. Dikisahkan demikian, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, pertama-tama yang bisa kita renungkan adalah sekali-kali kita jangan mencobai Tuhan. Nggak usah. Kita hidup saja, ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mencobai Tuhan itu berarti ya kita lari dari Tuhan, kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, kita tidak mendengarkan kata-kata kalimat sabda dari Tuhan yang menuntun kita, membimbing kita. Kita sebagai pengikut Kristus mengatakan diri sebagai pengikut Kristus, tetapi sebenarnya tidak melakukan atau menolak apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Itulah dia ciri orang yang mencobai Tuhan, ya, punya niat yang tidak baik dalam dirinya, dalam hatinya, selalu ingin membenarkan dirinya dan mempunyai sikap egois dalam hidup ini. Berhadapan dengan pertanyaan si ahli Taurat itu, Tuhan Yesus mengatakan demikian mengenai yang terbesar dalam hukum Taurat. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Pertama-tama, ini juga dikatakan kepada kita, mari kita mencintai Tuhan. Kenapa kita harus mencintai Tuhan? Karena Tuhan itu sudah menganugerahkan sesuatu yang begitu agung, yang begitu mulia kepada kita sekalian. Sesuatu yang begitu ilahi bagi kita, bagi Anda dan bagi saya, yaitu keselamatan. Anugerah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan. Yang Tuhan berikan kepada kita yang paling agung adalah kerajaan surga. Maka dari itu, benar kalimat dari Tuhan Yesus itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu," karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang membimbing kita, Dia yang menuntun kita, Dia juga yang menyelamatkan kita, membersihkan kita dari segala dosa, menebus segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itulah dia keselamatan yang diberikan, dianugerahkan, dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita, kebahagiaan yang luar biasa. Bersatu dengan Dia, mengalami keselamatan, ada bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan demikian, "Itulah hukum yang utama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita oleh Tuhan Yesus juga diminta untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi atau mencintai diri kita sendiri. Tidak bisa itu kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi saya tidak mengasihi sesama. Maka dari itu perintah yang kedua yang sama dengan itu, kata Tuhan Yesus, yang mesti kita lakukan, yang tidak bisa kita hilangkan, yang juga mesti bersama berjalan. Di satu pihak kita mencintai Tuhan Allah kita, dan
sejajar juga yang mesti kita lakukan yang sama dengan itu adalah juga mengasihi sesama kita. Nggak bisa itu mengasihi Tuhan tetapi membenci sesama, mengasihi Tuhan tetapi kalau dalam bacaan pertama menindas sesama. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Mungkin dalam kehidupan ini yang entah kita sadari atau tidak kita sadari, dengan tindakan kita, dengan sikap kita, dengan keputusan kita, tanpa kita sengaja kita menindas orang lain. Hati-hati kalau kita menindas orang lain, menyingkirkan orang lain, tidak bersikap baik, tidak bersikap kasih, tidak bersikap benar kepada orang lain. Hati-hati. Dikisahkan dari dalam bacaan pertama kitab Keluaran bab 22 ayat 21-22 itu ya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau engkau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka, ya, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit. Dan selanjutnya kalimatnya cukup menyeramkan itu ya. Hati-hati kalau kita menindas, menyingkirkan, membenci, katakanlah menyudutkan, meremehkan orang lain. Maka kalau orang itu berseru kepada Tuhan, silakan baca Keluaran bab 22 ayat 21 sampai dengan 27 bacaan pertama hari Minggu ini ya. Tuhan mendengarkan seruan mereka yang tertindas, dan Tuhan begitu murka dengan orang yang menindas mereka. Ini semua mau mengatakan kepada kita sekalian, yaitu dia tadi kalimat dari Tuhan Yesus, mari kita berhadapan dengan sesama itu bisa mengasihi. Siapa itu sesama kita? Anda Bapak Ibu saudara-saudari, misalkan saja dalam rumah tangga, sesama Anda adalah suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda. Keluarga Anda itulah sesama Anda. Juga di dalamnya juga termasuk karyawan, bawahan, supir atau juga pembantu Anda yang kadangkala kita menyingkirkan mereka, tidak atau kurang memperhatikan mereka. Kita seolah-olah berpikir toh mereka sudah saya gaji, mereka sudah dapat makan, ya mereka harus taat tunduk kepada saya dan mengikuti apa yang menjadi perintah saya. Benar, tetapi perlakukanlah mereka juga sebagai sesama. Karena ini kalimat dari Tuhan Yesus ya, di mana kita mengasihi, memperhatikan, berbela rasa, menolong, membantu juga sesama kita. Jangan sampai kita ini melupakan sesama kita. Tidak sadar bahwa dalam hidup ini saya mempunyai sesama yang baik, saya juga bisa mengasihi mereka. Lalu dikatakan juga yang menjadi perhatian kita adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya sama, patokannya adalah saya mengasihi sesama seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Saya kan gak ingin diri saya sakit, maka dari itu saya jangan menyakiti orang lain. Saya ingin hidup saya ini gembira, maka saya pun akan membuat orang lain jadi gembira. Itu dia. Dan sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, jangan pernah merasa oh saya sudah taat ke gereja, saya sudah taat berdoa, saya sudah rajin mendekatkan diri pada Tuhan, mengikuti ekaristi, melakukan ibadat, melakukan doa rosario, membaca kitab suci. Itu bagus. Tapi lengkapilah yang bagus itu dengan mengasihi sesama. Gak bisa itu. Di satu pihak saya mengasihi Tuhan, menyatakan diri sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, lalu di lain pihak kata-kata yang keluar dari mulut saya kepada orang lain adalah cacian. Gak bisa. Dan Tuhan itu menurut saya gak akan berkenan akan tindakan seperti itu. Saya mengatakan saya ini sebagai orang yang taat kepada Allah,
rajin ke gereja dan sebagai macam kegiatan rohani itu dilakukan. Tetapi saya ini suka sombong, suka jahat kepada orang lain, bersikap kasar kepada orang lain, menyudutkan orang lain, mendiskreditkan orang lain, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan-jangan segala ibadah, amal ibadah kita, kalau kita menunjukkan diri seperti itu, tidak berkenan kepada Allah, tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, maka dari itu sejalan. Saya mengasihi sesama, berarti itu menunjukkan saya mengasihi Allah. Saya mengasihi Allah dan saya tunjukkan itu dengan juga mengasihi sesama. Dan keduanya harus berjalan bersama, dalam arti keduanya itu dilakukan. Tidak bisa yang satu dilakukan, yang satu dibuang, yang satu dihilangkan. Enggak bisa kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, tapi dalam hidup ini saya enggak bisa mengasihi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, biarlah dalam kehidupan ini kita selalu dituntun oleh Tuhan, hati kita dibuka, bersyukur kita sudah mengasihi Tuhan, dan juga mari kita juga bisa mengasihi sesama dalam kehidupan ini. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.